Nah, program berdampak ini adalah sebuah program strategis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Bukan hanya siap kerja, tapi juga siap berdampak nyata bagi masyarakat dan dunia profesional. Nah, melalui program ini, kita sebagai mahasiswa diberi kesempatan untuk mengalami pembelajaran langsung ya teman-teman di dunia kerja nyata, menjalin jejaring lintas sektor, serta membangun kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman ke depannya. Nah, ini adalah peluang emas ya teman-teman yang patut kita cermati dan manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Anita Yulia. Kami persilakan untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Evan. Ya, terima kasih Pak Steve ya atas kesempatannya untuk kita melakukan sosialisasi terkait dengan program baru ya dari pemerintah ya, program magang berdampak. Sebelumnya saya izin share screen ya. Selamat siang juga buat teman-teman ya. Ya, semangat ya teman-teman. Semangat. Mungkin ada yang sambil kelas ya, karena memang belum selesai ini ya. Ya, ini direkam, jadi nggak usah khawatir teman-teman juga, nanti bisa di-share-kan gitu nanti. Ya. Bentar. Oke. Oke, apakah sudah nampak slide saya? Ya. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, di sini saya Hanita ya sebagai koordinator PT dari program magang berdampak di lingkungan UKSW ya akan memberikan sosialisasi gitu ya daripada beberapa waktu yang lalu itu ya banyak yang datang ke kantor saya kemudian menanyakan by WA gitu ya terkait program magang berdampak gitu ya. Intinya itu menanyakan, Bu, UKSW ikut enggak ya atau ada enggak magang berdampak gitu karena ternyata banyak juga ya yang tertarik untuk mendaftar ya dan mengikuti kegiatan ini. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar gitu ya. Tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen sebagai DPP ya juga banyak yang sudah mendaftar ya. Nah, supaya lebih dipahami ya apa itu program magang berdampak seperti itu saya akan menjelaskan ya terkait program ini ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kenapa magang berdampak gitu ya. Kalau yang lalu itu kan ada MSIB gitu ya, salah satu program dari program MPKM gitu ya yang ini paling banyak diminati gitu ya oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Itu adalah MSIB. Nah, MSIB itu sendiri ada magang, ada juga studi independen. Kalau magang itu pasti onsite ya, offline. Kalau studi independen itu online gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan MSIB ya? Kalau kemarin-kemarin Bu MSIB masih ada enggak gitu ya? MSIB sudah tidak ada ya. Nah, sekarang ada yang namanya program ini teman-teman, namanya magang berdampak. Kenapa magang berdampak? Nah, jadi pemerintah saat ini itu sudah melakukan evaluasi gitu ya terkait program-program MPKM. Jadi supaya ada keterlanjutan gitu ya dari program-program yang memang sudah berjalan baik di pemerintahan sebelumnya. Nah, pemerintahan sekarang itu melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya terhadap program-program MPKM itu menunjukkan bahwa salah satu program unggulan yang berdampak positif adalah magang merdeka. Nah, MSIB itu ya, terutama yang magang merdeka, teman-teman. Kenapa? Karena memiliki beberapa capaian. Yang pertama, ya, ternyata ditemukan bahwa rata-rata gaji alumni MSIB itu sebesar 5,5 juta, yaitu 98,62%, lebih besar daripada survei Angkatan Kerja Nasional ternyata.
ya. Ini alumni MSIB. Ya, kemudian alumni MSIB ini ternyata juga mendapatkan privilege gitu ya, mendapatkan golden ticket ya, di mana 16,52% mahasiswa magang merdekanya dan 6,25% mahasiswa studi independennya itu menerima tawaran kerja langsung dari mitra. Di mana kita tahu kalau di MSIB kemarin mitra-mitra itu sudah diseleksi, jadi mitra-mitra yang bukan mitra-mitra sembarangan ya teman-teman. Nah, alumni MSIB setelah selesai mengikuti program MSIB langsung dapat tawaran kerja karena sudah terlihat kinerjanya seperti apa, dapat tawaran kerja gitu ya teman-teman. Dan juga ternyata ditemukan ada dampak mobilitas vertikal yang artinya 33% alumni itu ditemukan berasal dari keluarga yang kurang mampu, di mana 63,5% itu memiliki orang tua yang tidak pernah mengenyam bangku perkuliahan dan 12,44%-nya itu orang tua lulusan SD, bahkan tidak lulus SD teman-teman. Nah ini jadi bisa meningkatkan gitu ya, harkat martabat dari mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan yang latar belakang pendidikan orang tuanya itu masih kurang seperti itu ya. Nah kemudian juga ternyata tujuan sistematis yaitu berupa konversi atau rekognisi konversi SKS dari mata kuliah yang diambil dari kegiatan MSIB itu tercapai teman-teman, yaitu sebanyak 82% program studi di seluruh Indonesia ini mengkonversi full 20 SKS dari program MSIB dan 6,5% program studi di Indonesia ini mengkonversi sekitar 16 sampai 19 SKS seperti itu. Nah, ini dampak yang luar biasa ya, yang sangat signifikan dari kegiatan yang namanya MSIB itu ya, dan dipandang oleh pemerintah kegiatan ini sangat baik gitu sehingga harus ada keterlanjutan. Nah, inilah ya magang berdampak ini menjadi jawabannya, di mana perguruan tinggi ini harus hadir di tengah masyarakat gitu ya. Dan magang berdampak ini karena memang fokus ke magangnya ya teman-teman, ini dilaksanakan lebih konkret gitu ya dan menjamin kualitas magang mahasiswa. Jadi kalau magang biasanya itu saya sering sekali ya karena kebetulan saya juga koordinator magang di FTI ya, itu seringkali mendapat laporan gitu dari mahasiswa atau dari dosen-dosen pembimbing ya, bahwa mahasiswanya nggak tahu harus kerja apa, akhirnya hanya bikin kopi gitu ya, atau mengopi beberapa data seperti itu. Nah, jadi tidak mendapatkan capaian pembelajaran dari kegiatan magang itu sendiri. Nah, lewat magang berdampak ini ya, karena mitra ini juga diawasi oleh pemerintah, diseleksi ya, dan juga harus punya silabus yang jelas seperti itu, sehingga bisa memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program ini itu bisa mendapatkan capaian pembelajaran, tentu saja pembelajaran lapangan ya, pembelajaran magang itu seperti yang diharapkan oleh baik itu universitas maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi mahasiswa memang nanti ketika lulus memang dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan ya, tapi bagaimana memiliki pengalaman praktis gitu ya. Nah, salah satunya bisa magang berdampak ini menjadi jawabannya gitu ya. Nah, kemudian ada kolaborasi yang sangat strategis dari perguruan tinggi, mitranya ya, mitra industri, di mana bisa menciptakan sebuah ruang pembelajaran yang sangat kontekstual ya. Kalau teman-teman di perkuliahan mungkin mendengarkan pembelajaran secara teoretis ya, ada praktek, tapi mungkin akan lebih kontekstual lagi ketika teman-teman langsung terjun ke dunia industri seperti itu ya. Nah, dan melalui pendekatan berbasis dampak, program ini akan mendorong mahasiswa itu untuk bisa berkontribusi secara nyata gitu ya, baik itu bagi mitra ataupun bagi masyarakat secara umum seperti itu ya. Nah, ini dasar hukumnya ya, mengapa ada program magang berdampak ini gitu. Nah, tujuan dan manfaatnya apa teman-teman? Yang pertama tentu saja ini hampir sama ya dengan MSIB ya.
Jadi mengembangkan kemampuan adaptif mahasiswa terhadap dinamika dan tuntutan dunia kerja. Nah, ini banyak ditemukan ya bahwa mahasiswa itu yang IPK-nya tinggi sekali gitu ya. Tapi ternyata ketika lulus dan bekerja, loh kok nggak bisa kerja ya, padahal IPK-nya tinggi sekali gitu ya. Nah, tapi melalui program ini, mahasiswa dilatih untuk bisa adaptif itu tadi ya. Jadi dinamika dan tuntutan dunia kerja itu bisa ditanggapi dengan baik seperti itu ya. Dan juga dapat meningkatkan kompetensi ya otomatis dan soft skill untuk kesiapan karir lulusan nantinya. Ya, menyediakan talenta berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja dan budaya organisasi. Nah, nanti kegiatan akan berlangsung selama 1 semester ya teman-teman. 1 semesternya pemerintah, jadi 6 bulan ya, sekitar 6 bulan, 5 sampai 6 bulan. Nah, di 5 sampai 6 bulan itu ya akan dihasilkan mahasiswa yang sudah siap kerja gitu ya teman-teman. Karena nanti akan digodok gitu ya di program ini ya teman-teman untuk bisa lebih berkualitas ya. Talentanya dimunculkan lebih lagi gitu ya. Jadi bisa lulusan atau alumni dari magang berdampak ini nantinya bisa menjadi SDM yang berkualitas seperti itu. Dan berikutnya adalah memperkuat jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi melalui koordinator dan dosen pendamping. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman sudah diterima gitu ya, nah itu akan ada dosen pendamping. Nah, dosen pendampingnya itu tidak dari universitas kita sendiri, tapi dari universitas lain gitu ya, dari perguruan tinggi lain. Nah, teman-teman bisa menjalin jejaring di situ, bahkan tidak hanya dengan dosen pendamping ya, tapi juga dengan teman-teman yang ada di lingkungan mitra nantinya gitu ya. Bahkan tidak hanya dengan teman-teman sesama mahasiswa ya, tapi juga dengan lebih banyak orang ya, pekerja yang ada di sana, mentor ya. Jadi teman-teman jejaring dan kolaborasinya semakin meningkat. Kemudian mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat maupun dunia kerja. Nah, karakteristik program ini ya tentu saja berbasis proyek. Jadi nanti teman-teman pasti akan diminta untuk mengerjakan proyek-proyek nyata gitu ya. Sehingga kontribusi teman-teman itu akan terlihat gitu ya melalui proyek-proyek yang diberikan itu. Kemudian akan didampingi dosen dan koordinator PT ya. Jadi nanti akan ada peran aktif dari dosen pendamping. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan jangan sungkan-sungkan menghubungi dosen pendamping atau saya sebagai koordinator perguruan tinggi untuk memastikan tujuan dari kegiatan ini, dari magang berdampak ini tercapai. Jangan malu ya teman-teman, kalau ada kendala, ada permasalahan, silakan hubungi saya atau dosen pendamping teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian kolaboratif dan lintas disiplin. Ya, kalau kemarin di program MSIB gitu ya, saya juga terkagum-kagum gitu ya. Ada mahasiswa dari keguruan yang mendaftar di satu mitra yang ternyata di bidangnya tidak bidang pendidikan ya. Nah, tapi ternyata dia dapat banyak manfaat ya. Ternyata dia dapat menerapkan ilmu, tapi juga dia dapat mendapatkan ilmu ya, ilmu di bidang lain. Ada yang di bidang IT ya, atau di bidang yang lain gitu. Nah, kemudian berikutnya karakteristik dari program ini adalah berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi kompetensi teman-teman itu nanti akan diasah gitu ya, baik itu teknis ya, maupun non teknis, hard maupun soft skill, sehingga teman-teman jangan khawatir, pasti ada peningkatan kompetensi. Juga ya karakteristik program ini adalah relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tentu saja karena nanti Anda berinteraksi, berhubungan dengan mitra industri, sehingga teman-teman akan mengerti nanti kebutuhan real industri dan organisasi itu seperti apa. Jadi tidak hanya bersifat administratif atau simbolik saja gitu ya. Jadi kalau di perkuliahan yang biasa teman-teman hanya mungkin secara teorinya ya, tapi nanti secara prakteknya implementasinya itu seperti apa. Bahkan mungkin Anda akan menemukan di dunia nyata ya, di dunia industri nyata dengan ketika Anda duduk di bangku perkuliahan itu berbeda seperti itu. Nah, ini lowongan yang tersedia teman-teman ya.
ada macam-macam ya, kemungkinan masih ada akan ada tambahan ya, di sini disampaikan dan lain-lain ya, masih banyak ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa explore saja ya, kira-kira teman-teman tertarik di mana, dan kalau bisa sih sesuai ya dengan capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum teman-teman di fakultas maupun program studi masing-masing, seperti itu. Nah, ini lini masanya teman-teman. Sejak Mei sudah dilakukan ya undangan mitra, pendaftaran mitra gitu ya. Juni ini sudah dipublikasikan mitra-mitranya. Kalau teman-teman ini kebetulan websitenya sedang maintenance ya. Jadi kalau teman-teman klik masih error ya, itu karena masih maintenance ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Memang masih maintenance, jadi belum bisa diakses. Tapi kemarin itu sempat bisa ya teman-teman yang sempat melakukan pendaftaran, kemudian mungkin sudah bisa melihat, sudah terlihat mitranya siapa saja gitu ya. Nah, di bulan Juni ini juga diadakan pendaftaran koordinator PT ya. Kalau teman-teman yang sudah mendaftar, kemudian loh ini kok masih menunggu verifikasi dari koordinator PT ya, karena memang kebetulan saya belum bisa melakukan pendaftaran saat kemarin masih bisa diakses ya. Nah, kemungkinan setelah bisa diakses saya langsung lakukan pendaftaran seperti itu. Nah, setelah saya bisa mendaftar, saya baru bisa memverifikasi akun teman-teman ya. Nah, nanti juga teman-teman tidak hanya verifikasi akun dari saya, tapi teman-teman juga nanti harus diverifikasi oleh Kaprodi dan pimpinan universitas gitu ya. Nah, Juni ini mulai tanggal 16 Juni kemarin juga sudah bisa dilakukan pendaftaran gitu ya. Jadi mahasiswa teman-teman mahasiswa itu sudah ada yang mendaftar kemarin ya. DPP juga sudah ada yang mendaftar gitu. Nah, kemudian nanti di bulan Juli akan diseleksi ya oleh mitra. Jadi teman-teman yang menentukan apakah teman-teman nanti bisa diterima ya, akan mengikuti program ini atau tidak ya. Tidak hanya seleksi administrasi tapi juga kualifikasi ya, itu nanti dilakukan oleh mitra gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan ada pendataan dan pemesanan tiket. Jadi karena onsite nanti teman-teman akan difasilitasi untuk mobilisasi ya, bukan dalam bentuk uang cash, bukan juga reimburse ya, tapi berupa tiket. Nah, tiketnya tiket kereta atau pesawat. Ya, selain itu memang minta maaf belum bisa ya. Jadi teman-teman akan nanti disediakan mobilisasi ya, seperti itu. Nah, nanti pelaksanaan magang itu sekitar 4 Agustus sampai 20 sampai 22 Desember ya. Jadi, kalau di surat pelaksanaannya itu sampai 22 Desember 2025 gitu ya. Nah, ini ada juga tanggal-tanggal penting ya. Saya belum tahu apakah ada pergantian tanggal terkait dengan adanya maintenance ya. Tapi sementara ini belum ada info. Jadi pendaftaran mahasiswa nanti akan berakhir di 11 Juli ya. Kemudian pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan, kemudian pendaftaran DPP itu 16 sampai 4 Juli ya. Dan ini portal informasi dan pendaftarannya ya. Tapi mohon maaf untuk sementara ini masih maintenance, jadi belum bisa diakses. Nah, saya akan jelaskan juga teman-teman nanti siapa saja sih yang berperan gitu ya dalam kegiatan magang ini. Yang pertama ada koordinator perguruan tinggi ya. Ini saya ya yang akan menjadi koordinator perguruan tinggi. Nah, ini persyaratannya sudah saya penuhi, dan apa saja yang dilakukan koordinator. Jadi teman-teman bisa melihat ya, kalau saya punya permasalahan terkait ini, oh berarti saya harus menemui Bu Hanita ya, atau seperti apa. Yang pertama adalah melakukan monitoring ya kepada mahasiswa dengan melakukan pengecekan laporan bulanan. Jadi teman-teman, saya nanti akan bisa melihat teman-teman yang sudah membuat laporan bulanan, yang belum, yang sudah diverifikasi oleh mentor, yang belum, itu saya bisa melihat. Nah, biasanya jangan bosan-bosan nanti saya jadi teroris ya teman-teman. Yang belum unggah, biasanya saya kejar-kejar seperti itu ya, supaya lancar ya teman-teman. Jadi siap-siap nanti kalau memang sudah diterima ya, nanti akan saya kejar-kejar untuk laporan bulanan maupun laporan akhir. Nah, kemudian membantu mendampingi dan menjaga motivasi mahasiswa selama mengikuti program ya, sehingga
nantinya harapannya tidak ada yang mengundurkan diri. Nah, teman-teman ini di awal ya, teman-teman yang mau mendaftar, saya harap ketika nanti diterima ya jaga motivasinya ya sampai akhir ya. Yang orang yang sukses itu bukan orang yang mencapai sesuatu ya, harta maupun apa, tapi adalah yang melakukan segala sesuatu sampai akhir atau menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah diterima ya ambil tanggung jawabnya, jangan sampai mengundurkan diri gitu ya. Nah, kemudian juga nanti saya akan menjembatani komunikasi antara Anda dengan pimpinan program studi Anda terkait penilaian dan rekognisi. Jadi misalnya ya di prodinya saya masih belum jelas ini Bu ya, saya nanti konversinya mata kuliahnya apa ya. Nah, misalnya saya nggak bisa nih menemui kaprodi misalnya, boleh info ke saya, nanti saya bantu seperti itu ya. Nah, kemudian juga melakukan koordinasi berkala bersama tim pusat ya, dan melakukan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir diunggah di laman program. Jadi bukan hanya teman-teman mahasiswa yang membuat laporan, saya pun juga akan membuat laporan gitu ya. Nah, oke, kemudian Anda ya. Nah, ini saya jelaskan persyaratan terlebih dahulu. Jadi Anda yang mau mendaftar itu lihat persyaratan ini, yang pertama haruslah WNI dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili gitu ya. Dan kemudian Anda harus menjadi mahasiswa aktif, belum dinyatakan lulus ya. Saatnya 1 bulan lagi yudisium Bu, jangan mendaftar ya. Jadi adalah mahasiswa aktif yang belum dinyatakan lulus. Nah, kalau semesternya untuk mahasiswa D2, D3, D4 itu paling rendah semester 2. Semester 2 itu kalau di UKSW ini adalah 6 bulan, berarti 1 tahun ya. Jadi tahun pertama ketika mendaftar ya boleh, mau ke tahun kedua itu ya. Nah, itu boleh. Nah, kalau untuk mahasiswa S1 itu paling rendah semester 4 ya. Semester 4 itu berarti tahun ke 2 ya, 6 kali ya. Ya, akhir tahun kedua mau tahun ketiga gitu ya. Atau kalau semesternya berarti 6 ke 7 seperti itu ya. Jadi jangan salah ya. Loh, ini semester 4 toh Bu, saya semester 4. Semester 4-nya ini semester 4 pemerintah ya. Jadi kalau kita kan trimester gitu ya. Kita ada 3 1 tahunnya gitu ya. Itu mohon dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, untuk rekomendasi ini nanti akan ada rekomendasi dari Kaprodi dan pimpinan. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mencetak-cetak ya atau mengejar-ngejar Kaprodi dan pimpinan universitas untuk mendapatkan tanda tangan, tidak perlu. Tapi semuanya akan dilakukan di platform. Ya, jadi tunggu saja dengan sabar ya, nanti akan dilakukan verifikasi oleh Kaprodi dan pimpinan. Ya, jadi kalau Kaprodi Anda menyetujui Anda untuk mendaftar, nanti akan disetujui. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan ada juga ya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, Kaprodi yang tahu kan ya. Nah, mungkin akan ditolak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program ini sampai selesai ya, dinyatakan dengan SPTJM. Jadi teman-teman nanti melalui platform teman-teman akan menyetujui SPTJM. Nah, itu harus diklik, dan ketika teman-teman klik berarti Anda setuju dan tidak boleh melanggar ya. Nah, kemudian tentu saja harus lulus proses seleksi oleh mitra, ditunjukkan dengan letter of acceptance LOA dari mitra gitu. Nah, kegiatan mahasiswanya ngapain aja ya? Anda nanti berangkat dan pulang ya. Ketika Anda mengajukan mobilisasi, karena ada juga yang tidak mengajukan mobilisasi, kemungkinan misalnya di mana ini mitranya di Jakarta, wah ini dekat dengan rumah saya Bu, sehingga saya tidak mengajukan mobilisasi. Ya boleh-boleh saja ya, di MSIB yang lalu juga banyak. Tapi kalau teman-teman yang mengajukan mobilisasi harus wajib ya, teman-teman harus mengunggah boarding pass. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah ya berangkat atau maupun nanti pulang ya, kemudian dapat boarding pass hilang. Jangan hilang ya, kalau hilang tuh rempong banget, nanti akan berdampak
ketika Anda nggak bisa generate sertifikat ya teman-teman, sehingga harus dijaga boarding pass langsung di-scan kemudian di-upload, dan tidak hanya boarding pass ya. Untuk magang berdampak ini ditambahkan foto ya. Kalau Anda berangkat berarti foto yang sudah tiba di lokasi kerja, di tempat mitranya gitu ya, difoto, bila perlu foto sama mentornya gitu ya, dan di tempat yang menunjukkan bahwa itu memang lokasi mitra ya. Kemudian ketika pulang pun sama. Kalau teman-teman sudah sampai kampus misalnya ke UKSW sini ya, bisa di foto atau di tempat tinggal teman-teman ya. Jadi boarding pass dan foto tidak boleh lupa dan tidak boleh hilang gitu ya. Karena itu harus nanti di-upload. Karena ini menentukan kelulusan juga gitu ya. Nah, kemudian laporan bulanan. Nah, teman-teman harus menyusun laporan bulanan yang berisi progres dari penyelesaian tugas-tugas yang diperoleh selama 1 bulan pada akhir bulan. Ya, jadi apapun kegiatannya, teman-teman harus diminta untuk melakukan membuat laporan ya. Nah, laporan ini nanti harus disetujui oleh mentor, gitu ya. Nah, jadi ada yang seperti yang MSIP kemarin sudah buat, ternyata harus revisi ya, manut saja ya, harus direvisi sampai akhirnya disetujui, diverifikasi oleh mentor. Ingat teman-teman, keterlambatan dalam mengunggah laporan bulanan itu bisa mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau bahkan tidak diterimanya pendanaan kalau melewati batas tertentu itu ya. Jadi teman-teman tolong dipahami baik-baik ya, jangan asik melakukan magang lupa membuat laporan gitu ya. Nah, jadi laporan dipastikan dibuat dan terverifikasi oleh mentor. Kemudian laporan akhir. Jadi nanti ada 2 ya, teman-teman, laporan bulanan dan laporan akhir. Bulanan itu setiap bulannya itu harus membuat, dan laporan akhir nanti di akhir kegiatan. Ya, teman-teman diminta membuat laporan akhir itu ya. Kemudian juga sama nanti akan diverifikasi oleh mentor gitu. Nah, ketika diberikan masukan terkait laporan akhir oleh mentornya, teman-teman harus revisi ya berdasarkan masukan itu dan unggah lagi ya sesuai dengan format yang ditetapkan ya, dan silahkan diunggah pada laman program. Nah, teman-teman beberapa cerita dari mahasiswa FTI kemarin itu yang mengikuti MSIB ya, itu aduh Bu, untuk laporan akhir tuh balik terus. Kenapa? Karena memang mereka punya sistem ya yang mengecek gitu ya laporan akhir itu, sehingga tidak ada plagiasi ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu benar-benar memang harus revisi gitu ya. Jadi tapi jangan khawatir, pasti bisa ya komunikasikan dengan baik. Apalagi kalian itu nanti on-site ya. Jadi di tempat, jadi bisa memungkinkan untuk mencari mentor gitu kan. Nah, kalau semuanya nanti sudah lengkap, laporan akhir, kemudian boarding pass, foto tadi sudah diunggah, barulah teman-teman dinyatakan lulus ya, dan sertifikat bisa di-download gitu ya. Kalau masih ada yang kurang tidak bisa gitu ya. Nah, seleksi mahasiswa ini dilakukan dari pendaftaran, persetujuan program studi. Nanti saya buatkan flowchart lebih jelas seperti itu ya. Nanti sampai teman-teman penetapan ya, penetapan mahasiswa peserta magang itu ya. Nah, nanti teman-teman juga ada DPP yang akan membantu mendampingi teman-teman gitu dalam melaksanakan program ini ya. Kemungkinan DPP itu berasal dari perguruan tinggi lain gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman juga jangan malu-malu ya ketika ada permasalahan ya, dikomunikasikan segera gitu ya, jangan ditunda-tunda. Kalau begitu ada masalah silakan langsung cepet-cepet yang pertama dicari selain saya ya, bisa DPP-nya gitu ya. Nah, ini persyaratan DPP-nya, jadi memang sudah ada seleksi ya teman-teman untuk DPP ini, sehingga dapat nantinya diharapkan dapat membantu teman-teman. Kegiatan DPP tugas-tugasnya ya memberi arahan ya,
kepada Anda sehingga Anda bisa mencapai ya capaian pembelajaran itu dengan baik, berkoordinasi aktif dengan mitra ya untuk kesesuaian magang dan kurikulum. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada masalah dengan mitra jangan khawatir, DPP akan membantu mengkomunikasikannya ya, selalu akan mengawasi pelaksanaan magang, ada kendala diatasi gitu ya. Kemudian mengevaluasi juga kinerja Anda gitu. Jadi kalau Anda ternyata kinerjanya kurang baik, nanti pasti akan ada teguran dari DPP gitu ya. Nah, kemudian mendampingi penilaian akhir dan rekognisi. Jadi nanti kalau ada permasalahan terkait rekognisi, konversi SKS, itu teman-teman nanti juga akan dibantu oleh DPP juga gitu ya. Nah, kemudian juga menyusun laporan kemajuan, laporan akhir program juga sama ya, kami juga melakukan itu. Juga mereview pelaksanaan ya, dan kegiatan Sapa DPP, mengkoordinasikan dengan rutin, baik itu dengan mentor, DPP, mahasiswa, bahkan ke koordinator PT gitu ya. Nah, komponen pendanaannya di sini mahasiswa nanti akan dapat bantuan biaya hidup BBH. Ingat ya, BBH itu tidak langsung berangkat langsung diberikan BBH, tidak ya, tapi biasanya akan berlangsung berapa bulan, kemudian berapa bulan Anda mengikuti program magang, kemudian membuat laporan. Nah, jadi kalau laporannya belum dibuat, itu kemungkinan pencairan dananya akan tersendat ya teman-teman. Jadi setiap bulan unggahlah laporan ya dan terverifikasi oleh mentor. Kemudian mobilisasi pesawat dan kereta tadi akan dibiayai. Jadi teman-teman bentuknya adalah tiket. Jadi langsung dibelikan tiket gitu ya. Bentuknya tiket. Jadi bukan mana uangnya kok enggak saya terima untuk tiket, enggak ya. Jadi dalam bentuk tiket. Kemudian ada juga nanti untuk DPP dan KPT. Ini komponen pendanaan dari pemerintah. Nah, ini beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ya untuk mahasiswa ini nggak boleh memberikan informasi palsu sejak pendaftaran sampai nanti akhir program ya. Kalau diminta memberikan data yang benar gitu ya. Tidak boleh melakukan tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual atau intimidasi. Janganlah teman-teman itu kan membawa nama baik ya universitas dimanapun Anda berada. Bahkan tidak hanya universitas, tapi juga keluarga Anda ya. Jadi pastikan berperilaku dengan baik. Mengundurkan diri tanpa alasan juga nggak boleh. Teman-teman nanti bisa dapat sanksi. Sanksinya apa Bu? Sanksinya harus mengembalikan dana, gitu ya. Saya nggak tahu yang ini ya ketentuan ini seperti apa. Tapi kalau yang MSIP kemarin mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan bahkan yang akan dikeluarkan ya oleh pemerintah ya. Jadi hati-hati betul kalau Anda diterima ya, maintain terus motivasinya ya, jangan sampai mengundurkan diri. Nah, juga tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku tentunya. Di sisi lain ketika teman-teman mendapatkan misalnya perilaku yang kurang baik, yang tidak sesuai gitu ya, teman-teman cepat-cepat juga berkomunikasi dengan DPP maupun dengan ya sebagai koor PT ya, karena nanti bisa dilaporkan juga ya teman-teman. Jadi jangan diam aja, misalnya Anda dirundung atau dibully gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu, langsung cepat-cepat hubungi kami. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan juga pendaftaran akun teman-teman. Yang sudah mendaftar Bu ya, berarti sudah bisa ya, tapi yang belum mendaftar, nah ini nanti step-stepnya. Yang pertama, Anda melakukan pendaftaran melalui link tadi ya, teman-teman. Pilih yang tabnya tab mahasiswa. Ya, tab mahasiswa, kemudian nanti ada diminta untuk mengisikan perguruan tinggi, program studinya apa. Nah, ini sudah otomatis ya, teman-teman, karena sudah terlink dengan PD Dikti ya. Itu akan muncul ya universitas kita, program studi Anda gitu ya. Kemudian NIM-nya berapa, nomor HP, tolong nomor HP yang aktif ya. Kalau sudah enggak berlaku jangan diberikan. Email juga email yang aktif ya. Oke, ini termasuk memberikan data yang benar ya di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian ini Anda bisa mencari gitu ya. Jadi enggak perlu mengetikkan lengkap gitu, jadi boleh mencari perguruan tinggi ada
Anda gitu ya. Bisa juga dengan memberikan kode apa namanya? Kode universitas gitu, kode perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa dicatat ya, kode perguruan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana itu 061001 gitu ya. 061001. Mungkin Mas Evan bisa bantu juga mengetikkan di kolom chat ya. Nah, nanti akan muncul otomatis universitas Anda gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa lanjutkan dengan memilih yang mengisikan yang lain. Program studi juga sama ya. Apa namanya, akan muncul ya program studi Anda gitu. Nah, kemudian setelah itu baru lengkapilah identitas, NIM, nomor HP dan email. Nah, nanti Anda akan masuk ke pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, di sini teman-teman, nanti ketika sudah Anda isikan tadi akan muncul ya nama Anda, NIM, prodi, perguruan tinggi. Nah, di sini ada ketentuan ini perlu dipahami baik-baik ya teman-teman. Di sini kan poin pertama, selain program magang berdampak, saya tidak sedang menerima beasiswa dari APBN pada semester ini. Nah, pertanyaannya, loh Bu, berarti kalau mahasiswa apa namanya beasiswa berarti nggak boleh ya Bu? Boleh. Silahkan mendaftar. Hanya saja nantinya BBH Anda itu akan dikurangi gitu ya. Jadi tidak mendapatkan penuh gitu. Kenapa? Karena tidak boleh ada double pendanaan gitu ya. Jadi misalnya Anda per bulan, misalnya BBH ini misalnya katakanlah ya dapat 2 juta misalnya seperti itu. Nah, Anda tiap bulan itu beasiswanya dapat 1 juta. Nah, berarti Anda hanya mendapatkan 1 juta seperti itu. Ya, jadi mohon dipahami. Kemudian ini berikutnya yang penting juga, dan ini beberapa kali juga terjadi, ada kasus teman-teman sudah menyetujui ini, teman-teman tidak boleh ya atau bersedia untuk tidak yudisium. Ya, selama jangka waktu program berdampak berlangsung. Jadi sampai program ini selesai, teman-teman tidak boleh yudisium. Lah Bu, kalau saya yudisium gimana ya? Berarti enggak usah mendaftar, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tinggal TTU Bu, ya, kemudian tapi nanti di bulan sebelum magang ini berakhir saya yudisium. Ya, Anda milih aja. Kalau Anda mau bersedia tidak yudisium, berarti yudisium di periode berikutnya nggak masalah. Tapi kalau Anda tetap mau yudisium di situ, tidak boleh. Biasanya akan di stop ya, saya stop. Kenapa? Karena nanti efeknya Anda bisa harus mengembalikan dana, teman-teman. Karena memang nggak boleh ketentuannya seperti itu. Begitu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar, gitu ya. Nah, sudah daftar Bu, tapi isinya begini terus ya. Ini berarti belum verifikasi oleh koordinator perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah saya, ya. Kalau muncul seperti ini ya memang enggak apa namanya belum saya verifikasi. Kenapa? Saya memang belum punya akun gitu ya. Jadi belum bisa memverifikasi seperti itu. Saya hanya memverifikasi akun ya teman-teman. Tapi disetujui atau tidaknya Anda boleh ikut tidaknya program magang ini itu kaprodi Anda. Setelah kaprodi Anda baru pimpinan universitas ya. Baru setelah itu nanti dari mitra akan menyeleksi lebih lanjut itu ya. Nah, ini nanti kalau Anda sudah punya akun ya, dari koordinator PT sudah memverifikasi ya, akan muncul lewat email Anda username dan password seperti itu. Jadi Anda bisa login, kemudian Anda bisa melakukan pendaftaran. Nah, ini nanti Anda bisa mengaktifkan gitu ya. Nah, nanti ada validasi dari kaprodi dan validasi oleh pimpinan gitu. Ya. Ini untuk ini verifikasi dari saya gitu ya. Ini kaprodi, ini pimpinan seperti ini nanti ya. Nah, secara singkat, alurnya itu dimulai dari mendaftar di platform, verifikasi akun oleh koordinator PT, disetujui tidaknya oleh kaprodi dan pimpinan PT, seleksi administrasi oleh Belmawa, seleksi kualifikasi oleh mitra,
informasi penawaran atau penerimaan. Jadi sudah diseleksi kemudian lolos ya, dapat LOA dari mitra. Nah, teman-teman boleh mendaftar maksimal itu adalah 5 lowongan. Gitu ya. Kalau dulu kan 24 gitu ya. Nah, kalau sekarang 5 lowongan. Nah, kalau 5-5-nya nih, wah ini misalnya beruntung banget dan memang secara kualifikasi memenuhi gitu ya, 5-5-nya keterima. Apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, kalau 5-5-nya diterima, teman-teman diminta untuk konfirmasi. Nah, konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam. Kalau lewat 24 jam itu teman-teman nggak konfirmasi, otomatis informasi penawaran atau penerimaan itu hilang. Sama saja 5-5-nya jadi Anda nggak diterima gitu ya. Nah, berarti harus pilih salah satu. Nanti otomatis kalau Anda memilih salah satu, yang lainnya itu akan otomatis hilang. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu akan ada penetapan ya, Anda sudah pilih yang mana, kemudian ada penetapan oleh keputusan Direktur Belmawa ya. Hasil seleksi nanti bisa dilihat di laman web MBKM dan Anda langsung melaksanakan magang berdampak ini. Begitu ya, alurnya begitu ya, teman-teman. Nah, sebagai penutup, program magang berdampak mendukung pendidikan tinggi yang kontekstual dan relevan, mahasiswa mengembangkan kompetensi dan tentu saja jejaring lewat pengalaman dunia kerja. Prinsip utamanya adalah kualitas, keadilan, kolaborasi, di mana tujuan akhirnya adalah menyatukan pendidikan dan dunia kerja untuk mencetak pemimpin masa depan. Nah, beberapa informasi yang penting ya, jangan lupa teman-teman, titipan dari Padat ya. Teman-teman kalau mengikuti program ini jangan lupa pilih ketika registrasi nanti pilih magang dan MBKM gitu ya. Pilih yang itu. Kemudian ini kontak saya ya. Jadi teman-teman nanti bisa beremail gitu ya, mengirimkan email ke saya di hanita.yulia@uksw.edu atau di nomor berikut ini. Ya, silakan boleh difoto ya. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan konversi dan data di PD Dikti gitu ya, terkait misalnya kok ada beda atau kesalahan penulisan nama atau apa ya. Nah, Anda bisa mengirimkan email ke padat@uksb.edu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk supaya terkoordinasi dengan baik, teman-teman yang berminat untuk mendaftar program magang berdampak ini silahkan join ya di grup Telegram berikut gitu ya. Silakan, mungkin Mas Evan juga linknya boleh di-share di kolom chat ya, begitu. Oke. Itu saja mungkin dari saya serahkan kepada Mas Evan, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Siap. Terima kasih Bu Anita untuk pemaparan materinya. Nah, selanjutnya teman-teman terkait pelaksanaannya, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan teman-teman, mungkin teman-teman kepo. Oh, ini. Ada Mas. Kak Steven Graciano, silahkan. Silahkan Kak Steven. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Steven dari Prodi Sistem Informasi. Jadi yang mau aku tanya ini ada beberapa ya, tapi mungkin yang penting itu pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan pertama itu kemarin kan saya sudah ikut MSIB sekali, tapi yang studi independen. Nah, kira-kira saya masih bisa ikut lagi nggak ya, Bu, untuk semester berikut ini? Maksudnya ikut yang magang berdampak nih. Iya, oke. Terus Itu nomor 2, masih ada. Ya, nomor 2-nya kemarin kan juga sudah konversi. Jadi konversinya saya ke magang dan ke pembimbingan industri kalau nggak salah. Dan itu sudah hampir semuanya saya konversikan. Sudah semuanya malahan. Nah, apakah saya masih bisa ikut? Dan kalau bisa ikut, apakah semester depan saya nggak boleh ngambil mata kuliah atau bagaimana? Dan yang terakhir, saya kan juga penerima beasiswa ya Bu. Jadi saya penerima beasiswa dari KIPK. Kira-kira itu nanti di form untuk tidak menerima biaya apapun dari pemerintah itu ditulis ya atau tidak. Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke. Langsung jawab ya Mas Ivan. Ya, satu itu sudah pernah mengikuti studi independen yang MSIP ya di batch 7 berarti ya. Apakah masih boleh? Nah, ini tergantung kamu di semester berapa sekarang, Steven? Semester 6 Bu kayaknya Bu. Ini semester 6 berarti 6. 6 pemerintah. 6 pemerintah. Berarti ya, 6 pemerintah. Sebetulnya tidak masalah asalkan nanti harus berkomunikasi dengan Kaprodi hanya saja. Ini kamu sudah total SKS berapa? 110 sama semester ini Bu kayaknya. Sama semester ini 110. Jadi masih 34 lagi ya. Nah, nanti bisa disepakati oleh Kaprodi Anda gitu ya. Apakah bisa dikonversikan untuk mata kuliah tertentu ya. Selain mata kuliah magang ya dan PI ya, pembimbingan industri. Nah, itu tergantung dari kebijakan Kaprodi. Ya, asal saja tadi persyaratan tadi itu dipenuhi. Jadi misalnya Anda belum boleh untuk yudisium sebelum program selesai. Nah, itu apakah bisa dipenuhi gitu ya. Kemudian juga terkait konversi ketika disetujui oleh Kaprodi ya, itu berarti kan otomatis nilai itu kan konversi dari kegiatan Anda. Nah, itu kan harus disepakati ya. Nah, itu jadi intinya itu adalah nanti kebijakan prodi seperti apa. Itu. Ya, tapi karena memang kalau untuk MBKM kebijakan MBKM itu bisa maksimal 40 SKS konversi. Jadi Anda bisa mengikuti 2 kegiatan. Gitu ya. Seperti itu ya, Steven. Itu pertanyaan pertama. Apakah menjawab? Kemudian ya, yang kedua itu tadi konversi ya. Betul ya. Sudah terjawab juga ya kayaknya ya yang kedua ya. Berarti yang ketiga tadi apa? Saya lupa. Yang ketiga ini Bu, yang beasiswa. Oh ya, beasiswa ya. Saya belum tahu lagi, ini kayaknya kemarin itu juga jadi percakapan kami ya di koordinator PT di WA group gitu. Nanti gimana ini kalau mahasiswa punya dapat beasiswa, ini kan padahal berarti otomatis kan kalau dari ketentuan itu kan berarti harus nggak boleh dapat beasiswa kan gitu. Nah, entah apakah redaksinya diganti atau seperti apa, saya belum tahu ya. Tapi misalnya ini ya, tapi belum ada info sih ya. Mungkin ya tetap aja karena kemarin kami tanyakan apakah mahasiswa yang dapat beasiswa berarti nggak boleh? Boleh. Nah, kalau jawabannya boleh berarti otomatis Anda cek aja semuanya gitu ya. Kalau misalnya redaksinya nggak diganti ya, Steven ya. Kalau redaksi nggak diganti kamu cek. Tapi kalau redaksinya nanti diganti mungkin harus seperti yang MSIB kemarin itu kan misalnya dia dapat beasiswanya dapat berapa gitu. Jadi dia mengisi nominal beasiswanya seperti itu. Gitu Steven? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ya, selanjutnya siapa tadi Mas? Kak Dani Kristiawan ini. Ya, silakan. Link frekuensinya untuk prodi bisnis digital tidak ada. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Lebih mendekat ya. Nah, itu Bu, mau tanya tentang link presensi. Itu bisnis digital kok tidak ada di linknya ya? Oh, belum ada Mas. Dari sama bisnis yang digital. Kedua itu surat Ya, rekomendasi apakah perlu menghubungi ke Kaprodi lagi? Surat rekomendasi nggak perlu cetak ya, Dani. Jadi semua ada di platform. Jadi nanti
Dan nanti saya sebagai koordinator akan assign ya, menambahkan akun Kaprodi. Jadi ketika Kaprodi sudah memiliki akun, nanti baru bisa memverifikasi. Gitu ya. Jadi tidak perlu mencetak, tidak perlu ngeprint, tidak perlu mencari-cari Kaprodi untuk tanda tangan gitu ya. Nah kalau misalnya belum, kok lama sekali ya nggak diverifikasi, nah itu boleh menghubungi Kaprodi gitu ya. Pak ya, Pak Penidas ini ya. Pak Penidas, Mbok saya diverifikasi boleh atau tidak, seperti itu. Itu Dani. Baik Bu, sama satu lagi sih Bu, pertanyaan tentang email itu pakai email pribadi apa email student ya Bu? Itu yang aktif pokoknya. Email student nggak apa-apa ya. Yang aktif dan yang sering kamu pakai. Ya, karena notifikasi apa-apa nanti lewat itu ya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika Anda memasukkan email, semuanya itu nanti akan by email gitu. Ya, jadi kalau itu nggak sering Anda pakai ya nanti terlewat gitu ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Mungkin ada yang lain teman-teman? Tadi kayaknya ada Kevin ya, kalau saya nggak salah ingat. Muncul resen Kevin. Iya, tadi ada Kelvin Halim Pratama. Iya. Ya. Bukan saya, Bu. Mungkin seperti Oh, bukan. Oh, bukan. Kelvin Sakun kayaknya. Sudah terjawab. Oh iya. Oh, Kelvin satunya. Oh, Kelvin Sakun ya. Betul. Iya, oke. Oh, maaf Bu, nggak jadi bertanya Bu, itu kepencet. Ya, oke. Ini ada yang, websitenya masih error. Ya, memang masih maintenance, ya, memang masih maintenance. Jadi makanya saya juga belum bisa mendaftar sebagai koordinator PT gitu ya. Jadi teman-teman mohon bersabar dan kan nanti gabung di grup Telegram. Kalau misalnya sudah, cepat-cepat nanti saya informasikan sehingga langsung teman-teman gercep bisa akses gitu ya. Jangan takut ya kalau Bu ini sudah mendesak ini ya, kok ini belum bisa ditenang. Nanti ada kebijakan pasti dari pemerintah. Kalau memang masih maintenance ya, jadi entah nanti waktunya seperti apa ya, tapi saya belum bisa memastikan apakah nanti akan diundur atau seperti apa, tapi pasti ada cukup waktu untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Tenang ya. Oke. Bu Hanita, mungkin ya. Saya ingin bertanya, maksudnya untuk lowongannya itu benar ya, informasi yang saya dengar 344 lowongan magang, ataukah lebih daripada itu? Untuk lowongan itu karena masih memang kemarin sih disampaikan masih mungkin akan bertambah seperti itu. Ya, seperti itu. Artinya implikasinya kepada teman-teman jangan pesimis, walaupun ini jumlahnya mungkin terbatas, tetapi teman-teman daftar aja dulu begitu. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa ini kesempatan yang sangat baik karena teman-teman nanti akan mendapatkan pengalaman langsung dan memang goalnya karena ini magang berdampak, teman-teman itu nanti benar-benar mendapatkan pengalaman magang yang benar-benar real begitu. Jadi sesuai dengan esensi magang itu, di mana teman-teman itu harusnya memberikan dampak bagi masyarakat. Makanya dibutuhkan partisipasi teman-teman nanti dalam kegiatan ini. Ya, itu aja yang saya tambahkan sih. Iya. Ya, jadi teman-teman punya kesempatan ya maksimal tuh 5 apply ya di lowongan gitu. Jadi tidak hanya satu, kalau nggak diterima ya udah. Nah, jadi ada 5 kesempatan. Kalau 5-5-nya keterima ya tetap harus pilih salah satu gitu ya. Kalau 5-5-nya nggak keterima ya berarti nggak keterima. Tapi kalau begitu ada kesempatan gelombang berikutnya atau kali berikutnya biasanya ada ya? Gelombang berikutnya. Selama masih memenuhi persyaratan. Nah,
Nah, itu menjadi catatan. Ya. Baik. Ya teman-teman cek aja. Jadi kalau ini under maintenance, ya sering-sering aja dicek itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti kelewatan karena siapa yang cepat itu ya lebih baik karena tanggal 11 Juli ya itu batas akhirnya. Ya, sementara ini memang 11 Juli nanti batas akhir Tidak pendaftaran. tahu atau apakah ada extensionnya tambah waktu tambahan dari mereka. Ya. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Ya. Ada. Abi. Abi. Selamat siang Bu Hanita, Pak Stefanus, dan Pak siapa tadi? Ivan ya? Evan, Atau Evan. Oh ya. Di sini saya mau tanya terkait apa namanya? Kalau misal ini kan berarti magang berdampak ini kan setelah semester ini selesai ya Bu ya. Ya, 4 Nah. Agustus. Nah, berarti apakah misalnya semester depan kan saya mau ambil yang KP2 sama PI2, terus berarti pilihnya yang magang apa MBKM tadi ya, Dan pilihnya yang MBKM. disiasat. Betul. Nah, ketika misalnya nanti saya mengikuti magang berdampak dan selesai, apakah jumlah SKS-nya tetap mengikuti seperti yang di KP2 dan PI2? Gitu, Bu. Oke, itu aja. Ya. Ya. Mau memastikan saja sih, Bu. Ya, berarti kan kalau ini KP aja, KP1 2 atau KP1 aja atau KP2 aja. Ini KP2 aja, KP2 dan PI2. Karena KP1 saya ambil di semester ini. Oke, Ya, KP1 semester ini. Kamu prodi apa, Dek? Saya dari SI, Bu. SI, berarti KP2 itu 6 SKS ya? 6 apa 4? KP2 tadi 4 SKS saya ya? cek 4. 4 SKS. 4, terus PI 4. PI 4, ya PI 4. Kemungkinan nanti, kalau PI-nya kamu belum ambil semua ya? Kalau PI 1 saya ambil di semester ini juga. Jadi semester ini saya ambil KP1, PI1. Oke, berarti masih ada PI2 ya. Nah, nanti berarti KP2, PI2 berarti itu 8 SKS. Nah, nanti kebijakan Kaprodi kamu akan dikonversikan ke mata kuliah lain selain itu. Kamu ini sekarang sudah total berapa SKS? Kalau sekarang ini tadi saya cek sebentar. Ini kamu masih KP ya? Iya, ini masih KP1. Kalau disiasat sekarang kan 113 SKS. Terus ketika semester ini nanti selesai, ketika semester KP1 saat ini selesai, ditambahkan 18. Jadi 113 ditambah 18 itu ada 131 SKS. 131 hanya kurang 13 SKS ya. 13 SKS tadi 8 ya. 8. Ya harapannya sih nanti bisa di fullkan 20 SKS, tapi kalaupun nggak bisa ya nggak masalah. Misalnya dikonversi di kekurangan itu 13 SKS. Nanti minta Kaprodi ya, berkomunikasi dengan Kaprodi, berarti untuk magang atau KP2 dan PI2 kemudian ditambahkan 1 mata kuliah gitu. Nah, nanti biasanya kalau mata kuliah yang untuk konversi magang ini nanti akan berkode Z. Jadi pengajarnya adalah dosen MBKM gitu ya. Jadi Anda tidak harus berkuliah onsite di kampus seperti itu. Oke. Bisa seperti itu. Tapi untuk mata kuliah yang wajib lain berarti sudah selesai semua ya? Iya, sudah selesai semua. Dan makanya saya tadi tanya ini tuh apakah ketika misalnya magang berdampak ini misalnya saya nanti ikut dan pastikan otomatis milihnya mata kuliahnya yang KP2 sama PI2. Itu kan total hanya. Nah, tapi di satu sisi saya juga pencet mata kuliah yang TTU2 sama semester depannya lagi TTU3. Nah, kalau TTU2 sama TTU3 ini saya pencet semua itu nanti totalnya di akhir ada 145 SKS. Kalau misalkan di KP2 dan PI2 tadi totalnya cuma 8.
gitu saja. Nah, makanya tadi saya mau mengkonfirmasi apakah dari Iya. saya yang reguler ini hasil akhirnya 8 SKS atau bisa menjadi 20 gitu, Bu. Hanya saja bisa saja, tapi tergantung kebijakan Kaprodi ya. Kalau itu saya nggak bisa menjawab boleh atau tidak, tapi tergantung kebijakan Kaprodi. Hanya saja perlu Anda pahami, kalau misalnya Anda ambil TTU akhir, otomatis kan implikasinya Anda akan lulus gitu kan. Nah, berarti kan yudisium nih sebelum program selesai gitu kan. Nanti Desember sebelum program selesai Anda yudisium. Nah, bersedia nggak Anda sebelum program ini selesai Anda belum yudisium dulu gitu. Gitu konsekuensinya itu ya, Abi ya. Jadi kalau Anda bersedia nggak yudisium ya udah deh sampai ini selesai baru saya ikut yudisium berikutnya nggak masalah. Tapi kalau Anda, nah ini kemarin itu ada mahasiswa yang sampai saya suruh buat surat pernyataan ya. Ini kamu tinggal TTU, Bu saya mau ikut Bu. Entah mungkin karena dia pikir jadi mahasiswa S1 itu kan sekali seumur hidup gitu ya. Jadi saya pokoknya pengen ikut MSIB gitu ya. Ya, ini kamu itu nggak usah ikut, ini kamu sudah mau lulus gitu. Saya sampaikan seperti itu gitu ya. Karena dosennya juga menyampaikan hal yang sama gitu ya. Minta bantuan juga ini gimana. Ya sudah ya sampai dia benar-benar mau ya saya bilang kamu buat surat pernyataan. Ya, kalau kamu tidak akan yudisium sebelum MSIB ini selesai gitu. Nah, konsekuensinya itu Abi ya. Jadi silakan dipertimbangkan kembali. Kalau memang kamu mau ikut program ini berarti otomatis kamu nggak boleh yudisium sebelum 22 Desember. Gitu. Kalau apa namanya menurut kalkulasi jadwal saya tuh malah ini tuh pas banget Bu. Jadi kan ini kan tadi startnya Juli, Agustus sampai Desember. Nah, Agustus sampai Desember ini tuh juga saya ngambil yang TTU 2. Nah, baru semester depannya lagi Januari sampai bulan apa itu masih ada TTU 3 gitu, Bu. Boleh, kalau begitu boleh ya. Tapi kalau kamu langsung ambil semua sampai TTU 3, kemudian implikasinya kamu semester ini berarti selesai. Nah, nanti kalau programnya belum selesai, kamu terkendala itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ambil TTU 3-nya itu di akhir nanti, di semester depannya, boleh, nggak apa-apa. Itu ya, Abi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ini kayaknya banyak dari FTI ya. Sepertinya begitu, Bu Anita. Ya. Masihkah ada teman-teman? Kalau misalnya ada hal-hal yang masih bingung gitu, silakan ditanyakan gitu ya. Biasanya gitu Pak Steve, Mas Ivan, nggak tanya nanti terus datang ke kantor tanya gitu ya. Atau nanti kayaknya nomor kontaknya Bu Hanita udah di-share tadi ya. Iya, sudah ada nanti. Artinya teman-teman juga nanti kalau mau ya konsultasi. Ya. Oke, siapa tahu teman-teman yang punya pertanyaan ternyata juga jadi pertanyaan dari teman yang lain gitu ya. Jadi bisa nanti kalau di grup Telegram juga sama ya, teman-teman aktif aja. Kalau ada pertanyaan jangan japri saya gitu ya, atau japri Pak Evan gitu. Jadi langsung saja di grup, siapa tahu gitu ya, teman-teman lain yang punya pertanyaan dan malu juga gitu ya. Ternyata pertanyaannya sama gitu ya, atau yang belum terpikir, oh iya ya kok kayak gitu. Nah, jadi bisa berguna juga buat teman yang lain gitu ya. Jadi biasanya kalau japri saya itu ya saya jawab, tapi biasanya di ini ya tanyakan di grup, saya pasti akan jawab seperti itu. Kecuali yang memang privacy ya. Nah, itu boleh tanya secara pribadi. Oh ya, nanti kalau misalnya sudah ada penetapan, jadi mahasiswa yang keterima gitu ya. Ini kan baru pendaftaran ya, nanti bisa gabung di grup Telegram. Tapi nanti kalau yang sudah penetapan, sudah diterima ada berapa mahasiswa, nanti akan dibuatkan grup sendiri gitu ya. Grup WA biasanya, karena kan lebih sedikit. Kalau Telegram bisa.
Oke. Dan ini Ini ada tambahan. apa aktif, nomornya aktif ya, beberapa kali itu kemarin itu di MSIP, nah ini kok sudah nggak aktif ini, jadi dikontak sudah centang 1 gitu ya, sudah nggak bisa gitu, jadi tolong nomornya aktif sehingga kalau ada kendala atau hal-hal yang harus diinformasikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Ya, tadi yang Bu Anita sampaikan terkait dengan nomor kontak, email, saya kira itu penting, itu menjadi catatan, karena teman-teman nanti kalau bekerja, mereka juga minta, jangan-jangan dibutuhkan bukan hanya pada saat teman-teman magang. Teman kalau udah selesai magang, ya siapa tahu cocok ya, jadi bisa menghubungi dari kontak yang teman-teman miliki. Jadi jangan pakai hanya untuk sementara atau temporer begitu, tetapi kalau bisa kontak yang teman-teman Ya. bisa gunakan terus-terusnya. Betul, karena biasanya ini kan anak-anak zaman sekarang tuh punya banyak akun email ya, untuk game. Nomor gitu. HP juga, nomor HP ini, nomor WhatsApp itu nanti. Iya betul. Penting untuk teman-teman konsisten dengan nomor itu dan kontak itu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman, jangan malu mau bertanya, silakan. Atau mungkin sudah jelas mungkin ya, Pak Steve, Mas Ivan. Baik, terima kasih Bu Hanita, luar biasa untuk sosialisasi yang diberikan. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang disosialisasikan pada sore hari ini bisa di follow up oleh teman-teman sekalian. Semoga banyak dari PSW yang berhasil tembus ya untuk magang berdampak ini. Jadi teman-teman tetap cek websitenya, jangan sampai lupa begitu ya. Tiap hari ngecek, jangan, kalau bisa masuk langsung saja untuk segera melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya saya serahkan pada Pak Ivan untuk menutup kegiatan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Steve dan Bu Hanita dan teman-teman yang sudah hadir. Nah, izinkan saya selaku moderator juga untuk menyampaikan rangkuman inti dari program magang berdampak ini yang baru saja diluncurkan oleh Kemendikti Saintek. Nah, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi aja ya teman-teman dalam dunia kerja, tapi juga dirancang untuk mencetak agen perubahan, lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga meningkatkan kepekaan sosial kita dan daya saing di global. Dengan kata lain, teman-teman mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar siap kerja, tapi juga siap berdampak melalui program ini. Dan magang berdampak ini merupakan kelanjutan dari pengembangan dari program MSIP yang sebelumnya diluncurkan oleh pemerintah periode sebelumnya, dan juga yang telah terbukti ya teman-teman meningkatkan prospek kerja lulusan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alumni MSIP rata-rata memiliki gaji hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan sebagian besar mendapat tawaran kerja di mitra magang di tempat mereka mengikuti program tersebut. Nah, dan untuk timeline program tersebut, yaitu pendaftaran peserta dibuka dari 16 Juni kemarin sampai dengan 11 Juli 2025. Dan untuk pelaksanaannya akan dimulai 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025. Dan kemudian mahasiswa akan melalui proses seleksi, mengikuti pembekalan, dan didampingi dosen pembimbing lapangan. Selain itu, peserta juga akan memperoleh bantuan biaya hidup dan wajib menyusun laporan akhir di akhir program. Nah, program ini menghadirkan pengalaman belajar yang langsung bersentuhan dengan dunia kerja nyata melalui proyek-proyek yang diberikan tempat magang kepada teman-teman semua, serta melibatkan mitra dari sektor-sektor penting seperti logistik, teknologi informasi, AI, edutech, robotik, smart city, hingga pelestarian budaya. Nah, sebagai penutup, kami di UKSW berharap teman-teman melalui program ini, mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan yang siap kerja, tapi juga kontributor aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai ruang untuk tumbuh, belajar, dan memberikan dampak nyata. Seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk menutup kegiatan hari ini, karena tadi sudah diawali dengan doa,
Marilah kita tutup dengan doa juga. Saya pimpin dengan iman Kristiani. Mohon yang lainnya dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya melalui kegiatan magang berdampak ini, kami dapat menjadi pribadi yang lebih siap untuk bekerja dan siap untuk berdampak ya Tuhan bagi lingkungan kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai kami di setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih Ya. Pak Minta. Terima kasih Pak Steve, Mas Evan, teman-teman Thank you. semua. Ya. Yes. Terima kasih. Ya, selamat Terima kasih. siang. Jangan lupa presensinya. Inlet.